Selamat malam pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan Pilpres ataupun Pemilu 2024. Partai Kebangkitan Bangsa belum menentukan sikap apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal pada hari Minggu 18 Februari mengatakan pihaknya belum membicarakan perihal ini. Sebagaimana diketahui, Prabowo Gibran unggul sementara versi real count yang tertera dalam laman website KPU. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh PKB berada di urutan kedua dengan selisih suara yang cukup jauh. Cucun menegaskan sampai saat ini tahapan pemilu 2024 belum berakhir. Oleh sebab itu, pihaknya masih fokus pada proses rekapitulasi suara. Ketua fraksi PKB di DPR RI ini juga menyatakan keputusan apakah partainya bakal merapat pada kubu Prabowo jika mereka dinyatakan menang pemilu ditentukan melalui rapat resmi di internal PKB. Di sisi lain, PKB juga mesti membahas langkah politik tersebut dengan partai koalisi pengusung pasangan Anies Muhaimin, yakni ada PKS dan juga Nasdem. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno, memprediksi PKB bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika mereka dinyatakan menang Pilpres. Isu keberadaan partai oposisi juga Prabowo Gibran diumumkan sebagai pemenang Pilpres, mengembuka setelah PDIP juga menyatakan sikap siap berada di luar pemerintah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan sebagai negara yang tidak menerapkan sistem parlementer, sebenarnya tidak ada istilah oposisi. Namun sepanjang sejarah politik pasca reformasi 1998, PDIP pernah berada di luar pemerintah, yakni pada 2004, 2009, dan 2009-2014. Saat itu Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono menang dalam dua pemilu. Kami DPPKB belum berpikir terkait bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun. Saya sendiri yang dipercaya untuk di Direktur Legislatif ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif. Terkait itu nanti ini pemilu belum berakhir ya. Pemilu berakhir sampai sekarang rekapitulasi terkait Pilpres pun masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau misalkan bicara dengan partai-partai koalisi kami untuk berbicara bagaimana terkait loncat ataupun misalkan mengambil sikap. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan terkait itu. Sebenarnya terkait rekam jejak PKB sendiri kan sudah yang kita selalu berada di pemerintahan juga ada di yang ini kalau misalnya Kak Cucu sendiri melihatnya gimana kalau untuk proyeksi ke depannya nih? Ya tadi yang saya sampaikan kan, kita akan melihat dulu hasil pemilu ini. Ya, kita lihat dulu hasil pemilu ini. Kalau misalkan terkait tadi rekam jejak PKB, bagaimana selama ini di pemerintahan, itu akan ditentukan nanti bukan oleh sendiri-sendiri, tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB, termasuk di Timnas Amin sendiri pasti akan pembicaraan akan disampaikan. Pak, belum ada kesimpulan maksudnya? Belum ada sampai sekarang, tidak ada. Pak, tapi dari PKB sendiri ada persiapan nggak sih? Maksudnya kan kalau dari PDIP sendiri kan mengaku bakal siap menjadi oposisi. Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan untuk melakukan satu sikap koalisi atau oposisi, belum ada sampai sekarang ya, belum ada. Kami DPPKB belum berpikir terkait. Ketua fraksi PKB di DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan apresiasi niat Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang ingin menemui dua kompetitornya, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan juga Capres-Cawapres kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Cucun mengatakan langkah ini sebagai wujud membangun negara. Sebaliknya, komunikasi politik tersebut merupakan hal yang biasa dalam demokrasi. Hal ini diungkapkan Cucun dalam konferensi pers di kantor DPP PKB Jakarta Pusat pada Minggu 18 Februari 2024. Cucun mengaku pihaknya masih belum berencana untuk berkoalisi dengan kubu Prabowo Gibran. Pasalnya PKB masih fokus menunggu proses rekapitulasi suara yang digelar KPU. Di sisi lain, dia mengaku Gibran juga belum melaporkan rencana pertemuan dengan kubu Anies Caimin.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 tersebut mengatakan dirinya ingin bertemu dengan pasangan Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud. Hal ini dikatakan setelah Prabowo Gibran unggul dalam hasil penghitungan cepat atau quick count. Sama dengan Prabowo, Gibran juga meminta para pendukungnya untuk tidak jumawa, terlebih dahulu karena hasil quick count ini. Di sisi lain, Wali Kota Solo tersebut juga meminta agar pendukungnya tidak menghina pendukung paslon lain dalam hal tersebut. Kalau misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan bagaimana komunikasi politik itu para elit politik ya sah-sah saja dilakukan ya. Nanti kalau sikap PKB ke depan seperti apa tadi saya sampaikan. Yang rekapitulasi Pilpres di Timnas berjalan, di kami juga rekapitulasi terkait pileg yang kebetulan saya tugaskan untuk berjalan. Kalau misalkan ada keinginan itu ya kita apresiasi dan itu sebagai satu wujud bagaimana membangun negara ini seperti yang dilakukan oleh misalkan para elit politik sudah terbiasa di Jakarta ini kan bagaimana membangun komunikasi. Terkait sikapnya nanti belum ada sampai sekarang, tidak ada mengenai bagaimana kita akan berkoalisi atau misalkan beroposisi. Tadi dilihat 5 partai besar ya itu ada misalkan di oposisi, sampai sekarang kita tidak ada pembicaraan terkait itu ya. Pertemuan kapan misalkan Ya kita belum ada misalkan sinyal-sinyal untuk pertemuan itu sampai sekarang. Itu kan baru hanya statement disampaikan. Kalau misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan Partai Kebangkitan Bangsa mengaku belum ada lobi-lobi politik dari kubu pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengajak bergabung dalam pemerintahan. Hal ini muncul ketika Prabowo dan Gibran yang sudah dinyatakan unggul sementara versi real count KPU hingga Minggu 18 Februari 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ketua fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengakui saat ini partai-partai dari kubu paslon nomor urut 1 dan 3 memiliki suara yang lebih besar dibanding kubu 02. Akan tetapi ia memastikan setiap partai memiliki prinsip tersendiri mengenai sikap ke depan. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto bakal menemui tokoh hingga pimpinan parpol kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Muzani mengatakan komitmen ini disampaikan Prabowo seusai berziarah ke makam pendiri perintis Taklim Betawi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau Habib Kuitang pada Jumat 16 Februari lalu. Menurutnya komunikasi dengan pihak kubu Amin dan Ganjar Mahfud sudah mulai terjalin. Namun dia tak menampik bahwasannya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahap awal. Muzani juga menambahkan Prabowo telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi pada pihak-pihak yang sebelumnya tidak mendukung Prabowo Gibran. nah ini udah ada apakah ada lebih muncul dari koalisi 02 kepada belum ada sampai sekarang. Peta semacam itu tidak akan berbanding lurus juga nanti dengan apa langkah-langkah, karena setiap partai punya integritinya ya. Setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil, dan itu pasti kalau misalkan bicara yang tadi 5 besar ini tidak ada juga yang tidak satu koalisi dengan kita. Itu nanti pembicaraannya belum sampai sekarang belum ada pembicaraan ke arah itu. atau ada komunikasi dari 02 ke 03? Belum ada ya. Kalau sekarang misalnya di publik ada komunikasi, kami tidak ada sampai sekarang, masih fokus rekapitulasi terkait pemenangan di pileg. Tapi kalau nah ini udah ada apakah ada lebih muncul? Demikian informasi saat ini, namun kami akan terus mengupdate informasi seputar pemilu dan juga pilpres yang akan datang hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.